Pernahkah kamu merasa seperti sedang berperang tanpa seorang pun melihatnya? Bukan pertarungan dengan tinju atau senjata, tapi pertarungan dalam pikiran. Pertarungan melawan ketakutan, keraguan, dan kebohongan yang bergema di kepala Anda setiap hari. Kamu tidak cukup baik. Kamu akan gagal. Kamu tidak akan pernah berubah. Kata-kata itu tidak perlu diteriakan. Cukup dibisikkan saja sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Tapi Anda tidak sendirian. Anda bukan orang pertama yang mengalami hal ini, dan tentunya Anda juga bukan orang terakhir. Setiap orang mempunyai perjuangannya masing-masing. Ada yang melawan amarah yang bergejolak di hatinya. Ada yang terjebak dalam ketakutan akan penolakan. Ada pula yang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka bersumpah untuk hentikan, namun terus berulang lagi. Dan yang terburuk, musuh ingin Anda mempercayai hal itu. Kamu harus berjuang sendiri. Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Berapa kali aku mencoba berubah, tapi akhirnya gagal? Jika jawabannya terlalu sering, teruslah menonton, karena Anda akan menemukan kebenaran yang dapat mengubah segalanya. Anda tidak dilahirkan untuk kalah. Anda tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan, frustrasi, atau perasaan putus asa. Ada cara lain, kekuatan yang lebih besar dari yang Anda kira sedang menunggu untuk mengangkat Anda. Dan di akhir video ini, Anda akan mengetahuinya. Bagaimana cara keluar dari lingkaran kegagalan itu? Jangan sampai ketinggalan, karena yang akan Anda dengar bisa jadi hanya itu. Titik balik yang sudah lama Anda cari. Anda tahu apa yang paling menakutkan? Bukan rasa sakitnya, bukan kegagalannya, tapi perasaannya sendiri. Ketika kamu merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu alami. Saat kamu melihat sekeliling dan melihat semua orang melanjutkan hidup mereka sementara kamu terjebak dalam kegelapanmu sendiri. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memahamimu. Kau hanya membuat terlalu banyak hal. Kebohongan itu menyusup ke dalam pikiran Anda dan Anda mulai percaya bahwa itu benar. Anda berhenti berbagi, berhenti mencari bantuan. Anda tersenyum ketika Anda perlu tertawa, mengangguk ketika Anda perlu setuju. Tetapi di dalam hati, Anda menyusut, mundur ke tempat di mana tidak ada yang bisa menghubungi Anda. Dan disitulah musuh ingin Anda berada. Terisolasi, lemah, dan tidak ada orang di sekitar Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ketika ada yang tidak beres? Apakah Anda cenderung menjauh dari orang lain dibandingkan mendekatinya? Mengapa saat Anda paling membutuhkan bantuan, justru saat itulah Anda merasa paling sulit untuk angkat bicara? Itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah taktik musuh. Dia ingin Anda mempercayai hal itu. Anda adalah satu-satunya yang berjuang. Dia ingin Anda berpikir bahwa semua orang di sekitar Anda baik-baik saja, bahwa hanya Anda yang lemah. Tapi apa kebenarannya? Yang benar adalah setiap orang sedang memperjuangkan sesuatu. Mereka hanya tidak mengatakannya. Coba pikirkan, jika Anda tersesat di hutan, apa yang lebih berbahaya? Berjalan sendirian dalam kegelapan, atau ada seseorang di sisi Anda membantu Anda menemukan jalan? Semua orang tahu bahwa bepergian sendirian meningkatkan kemungkinan tersesat lebih dalam dan terjebak lebih lama. Namun itulah yang kami lakukan saat menghadapi kesulitan. Kami memilih untuk menghadapinya sendiri. Kita membiarkan rasa malu, ketakutan, dan kebohongan membuat kita diam. Dan ketika kita tetap diam, akan lebih mudah untuk mendengar suara-suara negatif di kepala kita. Kamu tidak cukup baik. Tidak ada yang akan menerimamu apa adanya. Kamu tidak akan pernah berubah selamanya. Tapi itu tidak benar. Itu tidak pernah benar. Soalnya, musuh mengetahui satu hal penting. Kekuatan
tidak terletak pada isolasi. Kekuatan terletak pada koneksi. Itu sebabnya dia melakukan segala yang dia bisa untuk membuat Anda tidak tahu apa-apa, untuk membuat Anda berpikir tidak ada yang peduli, untuk membuat Anda merasa terlalu malu untuk mengatakan apa yang Anda alami. Dia ingin Anda percaya bahwa jika Anda terbuka, Anda akan dihakimi, ditertawakan, dan dijauhi. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Saat Anda membuka hati, Anda akan dibebaskan. Pikirkan kembali, kapan terakhir kali Anda benar-benar mengungkapkan perasaan Anda kepada seseorang? Kapan terakhir kali kamu berkata jujur, "Aku sedang kesusahan. Aku merasa tersesat. Aku tidak yakin bisa melanjutkan." Apakah Anda ingat perasaan lega itu? Apakah Anda ingat bagaimana hanya sebuah kata-kata penyemangat, pelukan, atau bahkan pemahaman sederhana saja dapat menenangkan badai dalam diri Anda? Itu karena Anda tidak diciptakan untuk melakukannya sendirian. Sejak lahir, manusia saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendirian. Bayi yang baru lahir tidak bisa makan sendiri. Nyala api kecil akan padam jika tidak ada percikan api lain yang menjaganya tetap menyala. Seorang pejuang di medan perang akan dengan mudah dikalahkan jika tidak ada rekan satu tim yang melindunginya. Anda tidak lebih kuat saat Anda sendirian. Anda hanya menjadi lebih rentan. Jadi mengapa Anda percaya kebohongan? Bahwa Anda harus melalui semuanya sendirian. Musuh ingin kamu merasa malu dengan apa yang kamu alami. Tapi izinkan saya memberitahu Anda ini. Setiap orang mempunyai sesuatu yang tidak ingin orang lain mengetahuinya. Setiap orang mempunyai luka yang mereka sembunyikan. Dan ketika Anda menyadarinya, Anda akan mengerti kamu tidak sendirian. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang, semuanya dengan rasa sakit di hati mereka yang tidak berani mereka bicarakan. Mereka melihat sekeliling dan melihat semua orang tersenyum dan hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Jadi, mereka diam. Namun jika hanya satu orang yang berani mengambil tindakan dan berkata, "Saya menderita," apa yang akan terjadi? Keheningan akan terpecahkan. Orang lain akan mengangguk dan berkata, "Saya juga." Lalu orang lain, lalu orang lain. Dan tiba-tiba, mereka menyadarinya, mereka tidak pernah sendirian. Tahukah kamu, hal apa yang paling menyedihkan? Ini bukan perasaan menderita, tapi pemikiran itu, saya satu-satunya yang merasa seperti itu. Jadi, berhentilah mempercayai kebohongan itu. Ingat itu, seseorang bersedia mendengarkan Anda. Seseorang peduli padamu. Ada orang-orang yang pernah berada di tempat Anda berada, dan mereka memahaminya. Namun penting bagi Anda untuk melakukannya, berbicaralah. Anda harus memilih untuk keluar dari kegelapan. Anda harus memutus siklus isolasi. Anda tidak bisa bertarung sendirian. Anda tidak bisa menang jika Anda terus berusaha menyembunyikan luka Anda. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk mengangkat kepala, mencari bantuan, dan izinkan orang lain untuk bergabung dalam pertarungan dengan Anda, saat itulah kekuatan sejati dilepaskan. Anda tidak sendirian. Anda tidak pernah sendirian, dan jangan biarkan musuh meyakinkan Anda sebaliknya. Pernahkah Anda berkata pada diri sendiri, "Kali ini saya akan melakukannya. Saya akan menjadi lebih kuat. Saya akan berubah." Lalu beberapa hari, beberapa minggu kemudian, Anda kembali ke tempat yang sama. Terjebak dalam kebiasaan lama, ketakutan lama, luka lama. Kamu benci perasaan itu. Rasanya seperti tidak cukup kuat, seperti berlari berputar-putar, seperti tidak ada jalan keluar dari diri sendiri. Anda mencoba. Anda membaca buku tentang pengembangan pribadi, menonton pidato inspiratif, dan berjanji pada diri sendiri bahwa Anda akan melakukan yang lebih baik. Namun kemudian, ketika godaan datang kembali, ketika hidup menjadi sulit,
Ketika suara-suara di kepala Anda mulai berbisik, Anda terjatuh lagi. Mengapa? Mengapa orang terus mengulangi siklus kegagalan? Kenapa ada kebiasaan yang kamu tahu buruk, tapi kamu tetap tidak bisa menyerah? Mengapa ada ketakutan yang Anda tahu tidak beralasan, namun Anda tetap membiarkannya mengendalikan Anda? Karena kekuatan manusia terbatas. Kamu bisa menjadi kuat untuk sementara, tapi suatu saat kamu akan lelah. Keinginan Anda akan habis. Emosi Anda akan goyah. Anda akan menghadapi apa yang kita semua hadapi, kelemahan sendiri. Bayangkan, seorang atlet lari maraton. Dia bisa berlatih, dia bisa bersiap, dia bisa punya strategi yang sempurna. Namun jika ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, akan ada saatnya kakinya mulai gemetar, napasnya menjadi sesak, dan pikiran-pikiran di kepalanya mulai mengkhianatinya. Saya tidak bisa melanjutkan. Saat itulah keputusan dibuat. Entah dia berhenti, atau dia mencari sumber kekuatan lain yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Kita juga demikian. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk memenangkan pertempuran terbesar dalam hidup kita. Pernahkah Anda mencoba melawan godaan sendirian? Pernahkah Anda mencoba mengatasi rasa takut hanya dengan berpikir positif? Pernahkah Anda berjanji pada diri sendiri bahwa kali ini akan berbeda, namun kemudian Anda tetap terjatuh seperti sebelumnya? Jika jawabannya, ia memiliki, lalu dengarkan ini. Anda bukan satu-satunya, dan Anda tidak harus berjuang sendirian. Manusia mempunyai kecenderungan yang berbahaya. Percayalah bahwa Anda bisa mengendalikan semuanya sendiri. Kita suka berpikir bahwa jika kita cukup bertekad, jika kita berusaha cukup keras, kita bisa berubah. Namun jika hal tersebut benar, lalu mengapa dunia masih dipenuhi orang-orang yang berjuang melawan kecanduan, kecemasan, dan trauma? Mengapa orang yang cerdas, disiplin, dan termotivasi masih saja gagal? Karena kita melawan kekuatan yang lebih kuat dari diri kita sendiri. Jujurlah, berapa kali Anda berkata pada diri sendiri, "Saya tidak akan membiarkan amarah mengendalikan saya lagi." Namun kemudian, hanya satu kata yang salah, satu situasi yang tidak diinginkan, dan kemarahan berkobar seperti api yang berkobar. Saya tidak akan membiarkan rasa takut menghentikan saya lagi. Namun kemudian, saat Anda perlu keluar dari zona nyaman, tangan Anda berkeringat lagi, jantung Anda berdebar kencang lagi, dan Anda melemah lagi. Saya tidak akan kembali ke cara lama saya. Namun kemudian, ketika stres melanda, ketika Anda merasa kesepian, ketika hidup menjadi sangat berat, Anda kembali melakukan hal-hal yang Anda tahu tidak baik bagi Anda. Kamu tidak lemah. Anda bukanlah orang yang gagal. Anda hanya berkelahi perang yang tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan sendiri. Anda tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa. Itu sebabnya kami membutuhkannya, sumber kekuatan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ada sebuah cerita yang mungkin pernah Anda dengar. Seorang pria tenggelam di bawah air. Dia berjuang, berusaha mempertahankan apapun yang dia bisa. Namun semakin dia mencoba, semakin dalam dia tenggelam. Hanya ketika dia berhenti melawan dan angkat tanganmu, seorang penyelamat berhasil menariknya keluar dari air. Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Dia tidak melihatmu dan berkata, "Ayo, jadilah lebih kuat." Dia menatapmu dengan cinta dan berkata, "Berikan tanganmu padaku. Aku akan menarikmu keluar dari tempat ini." Tapi apa masalahnya? Kami tidak ingin melepaskan kendali. Kita takut. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan kehilangan kekuatan. Tapi kenyataannya adalah, hanya ketika kita menyerah, barulah kita benar-benar kuat. Anda bisa terus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Anda bisa terus bertarung sendirian. Namun, jujur saja, sejauh mana hal tersebut telah membawa manfaat bagi Anda?
Berapa kali Anda melihat diri Anda terjatuh? Ada cara lain, suatu cara yang tidak bergantung pada kemauan Anda, tetapi pada kekuatannya tidak pernah habis. Yang harus Anda lakukan adalah lepaskan gagasan, bahwa Anda bisa melalui semuanya sendiri. Lepaskan rasa takut bahwa jika Anda mengandalkan Tuhan, Anda akan kehilangan diri sendiri. Lepaskan kesombongan yang membuat Anda terjebak dalam siklus kegagalan. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menyadari kebenaran yang menakjubkan. Kekuatan sesungguhnya tidak datang dari upaya mengendalikan segalanya. Kekuatan sejati datang dari mempercayai Dia yang mampu melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Anda sudah mencoba cukup lama. Kalian sudah berjuang cukup lama. Mungkin sudah waktunya untuk melakukannya. Berhentilah meronta dan angkat tanganmu. Pernahkah kamu merasa seperti sedang melayang? Ibarat perahu kecil di tengah lautan luas, tanpa pantai dan tanpa arah. Hidup memiliki saat-saat seperti itu. Suatu hari Anda mengira Anda baik-baik saja. Keesokan harinya badai melanda dan segalanya menjadi kacau balau. Pekerjaan tidak stabil, kerusakan hubungan, penurunan kesehatan. Masa depan tiba-tiba menjadi tidak jelas. Dan Anda bertanya-tanya, apa yang bisa aku pertahankan? Kamu mencoba untuk tetap tenang. Cobalah katakan pada diri sendiri bahwa semuanya akan berlalu. Tapi jauh di lubuk hati, Anda tahu, saya tidak bisa mengendalikannya. Anda tidak bisa menghentikan deburan ombak. Anda tidak dapat memerintahkan badai untuk berhenti. Dan ketika segala sesuatu yang pernah Anda yakini mulai terguncang, Anda menyadari satu kebenaran. Anda membutuhkan sesuatu yang kokoh untuk dipertahankan. Anda membutuhkan jangkar. Mungkin Anda sudah mencoba berpegang teguh pada banyak hal. Uang, karir, hubungan, kesuksesan. Tapi apa masalahnya? Hal-hal itu tidak bisa menahanmu. Ibarat jangkar yang terbuat dari pasir, tampak kokoh. Namun, ketika ombak besar datang, ia hanyut. Anda melihat hal itu terjadi. Seseorang menaruh seluruh kepercayaannya pada pekerjaannya, kemudian kehilangan pekerjaannya, dan seluruh dunianya berantakan. Seseorang mengandalkan suatu hubungan untuk menemukan keamanan, lalu ketika hubungan itu rusak, mereka kehilangan dirinya sendiri. Seseorang percaya bahwa jika mereka memiliki cukup uang, mereka tidak akan pernah khawatir lagi. Namun, ketika masalah datang, mereka menyadari bahwa uang tidak dapat membeli kedamaian. Jadi, apa yang bisa membuatmu tetap kuat ketika semuanya berantakan? Keyakinan, bukan keyakinan pada diri sendiri. Karena seperti yang Anda lihat, kekuatan manusia terbatas. Bukan keyakinan pada dunia, karena dunia terus berubah. Itu adalah iman kepada Dia yang tidak pernah berubah. Bayangkan, Anda adalah sebuah kapal di laut. Tanpa jangkar, maka kita akan hanyut, mengikuti arus. Ke arah manapun angin bertiup, Anda akan tertiup ke arah itu. Tapi jika kamu punya jangkar, sekuat apapun badainya, kamu akan tetap berdiri. Anda mungkin terguncang, tetapi Anda tidak terjatuh. Iman kepada Tuhan juga sama. Itu tidak berarti Anda tidak akan pernah mengalami badai. Artinya badai tidak akan menenggelamkanmu. Ingat kisah Petrus. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus mempunyai iman yang cukup untuk keluar dari perahu. Tapi begitu dia melihat angin badai di sekitarnya, dia mulai tenggelam. Apa yang berubah? Anginnya tidak lebih kencang, ombaknya tidak lebih tinggi, tetapi mata Petrus tidak lagi terfokus pada Tuhan. Kamu juga. Ketika Anda fokus pada Tuhan, iman Anda membuat Anda tetap teguh. Namun ketika Anda hanya melihat masalahnya, ketakutannya, apa yang mungkin terjadi, Anda mulai tenggelam. Berapa kali Anda merasa seperti tenggelam? Berapa kali Anda membiarkan kekhawatiran, ketidaktahuan, dan ketakutan menyeret Anda ke bawah? Berapa kali Anda mencoba untuk tetap bertahan, namun mendapati diri Anda
semakin kelelahan, Tuhan tidak meminta Anda untuk mempertahankan diri sendiri. Dia bertanya padamu mempercayai. Iman bukan berarti berpura-pura bahwa masalahnya tidak ada. Iman melihat langsung suatu masalah dan berkata, ini terlalu besar bagi saya, namun tidak terlalu besar bagi Tuhan. Iman bukanlah ketiadaan rasa takut. Iman adalah jangan biarkan rasa takut mengendalikan Anda. Anda mungkin tidak melihat jalan di depan, tapi Anda bisa mempercayainya Tuhan melihat. Anda mungkin tidak mengerti mengapa badai ini terjadi, tapi Anda bisa mempercayainya. Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi dengan sia-sia. Anda mungkin tidak merasa kuat, tapi Anda bisa mempercayainya. Kekuatan Tuhan sudah cukup. Apakah Anda ingat kapan terakhir kali Anda mempercayai seseorang sepenuhnya? Seperti ketika kamu masih kecil, melompat ke dalam kolam, dan percaya bahwa orang tuamu akan menangkapmu. Tidak diragukan lagi. Jangan takut. Hanya kepercayaan mutlak. Iman seperti itulah yang Tuhan ingin Anda miliki kepadanya. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Di mana Anda akan menempatkan jangkar Anda? Jika itu adalah uang, ketenaran, kesuksesan, atau apapun di dunia ini, maka ketika badai datang, hal itu tidak akan menahan Anda. Namun jika itu Tuhan, maka apapun yang kamu lalui, kamu akan tetap bertahan. Anda mungkin sedang berada di tengah badai saat ini. Anda mungkin merasa segala sesuatu di sekitar Anda berantakan. Tapi ingat, badainya mungkin besar, tapi Tuhan lebih besar. Ombaknya mungkin kuat, tapi Dia lebih kuat. Kamu mungkin lemah, tapi Dia tidak pernah lemah. Jadi jangan menaruh kepercayaanmu pada hal-hal yang bisa digoyahkan. Jangan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Letakkan sauhmu pada Dia yang tidak pernah berubah. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat kebenaran yang menakjubkan. Anda mungkin mengalami gemetar, tapi Anda tidak akan pernah dikalahkan. Tahukah Anda apa yang bisa menghancurkan mimpi, melumpuhkan jiwa, dan membuat seseorang selamanya berada dalam zona nyamannya? Takut. Tidak perlu berteriak. Itu hanya berbisik. Sebuah suara kecil di kepalaku berulang-ulang, kamu tidak bisa melakukannya. Ini terlalu sulit. Kamu akan gagal. Kamu tidak cukup baik. Jadi kamu berhenti. Anda ragu-ragu, Anda mundur. Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa banyak peluang yang terlewatkan hanya karena seseorang takut keluar dari zona nyamannya? Berapa banyak mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan karena seseorang membiarkan rasa takut mengendalikannya? Dan berapa banyak momen menakjubkan yang Tuhan persiapkan untuk Anda, namun Anda tidak pernah mengalaminya karena Anda lebih mempercayai rasa takut Anda daripada mempercayainya? Ketakutan selalu menjadi senjata terkuat musuh. Hal ini tidak perlu membuat Anda benar-benar terikat. Hal ini hanya perlu membuat Anda terjebak dalam pikiran Anda sendiri. Jika musuh bisa menakuti Anda, dia tidak perlu melakukan apapun. Karena ketika Anda takut, Anda memenjarakan diri sendiri. Namun pikirkanlah hal ini. Jika rasa takut dapat menghambat Anda, maka iman dapat memerdekakan Anda. Ketakutan mengatakan, kamu tidak bisa melanjutkan. Iman menjawab, aku tidak pergi sendirian. Ketakutan berbisik, tidak ada yang akan berubah. Iman menjawab, Tuhan punya rencana. Ketakutan mencoba membuat Anda tetap berada dalam kegelapan. Iman menarik Anda ke dalam terang. Apakah kamu ingat Petrus? Ketika Yesus menyuruhnya keluar dari perahu dan berjalan di atas air, dia melakukannya. Namun begitu, dia mengalihkan pandangannya dari Tuhan dan fokus pada badai di sekelilingnya. Dia mulai tenggelam. Kamu juga. Ketika Anda melihat rasa takut pada apa yang salah, pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda mulai tenggelam. Namun ketika Anda fokus pada Tuhan, ketika Anda percaya bahwa Dia lebih besar dari apapun yang Anda hadapi, Anda bisa berjalan ke tengah badai
Tapi saya mengerti, kepercayaan tidak selalu mudah. Ada hari di mana kamu merasa kuat, namun ada juga hari di mana kamu terbangun dan rasa takut sudah ada, siap mencekammu. Ada saat-saat di mana kamu dipenuhi dengan keyakinan, namun ada juga saat-saat di mana kamu merasa seperti sedang berdiri di depan jurang yang dalam. Tidak yakin apakah kamu bisa move on atau tidak. Jadi bagaimana iman mengatasi rasa takut? Mari kita kembali ke fakta. Apa kebenarannya? Kebenarannya adalah bahwa Allah telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia berjanji akan hal itu, Dia akan berjuang untukmu. Dia berjanji akan hal itu. Dia telah mengatasi dunia ini. Dan lihat kembali hidup Anda. Ingatlah, saat-saat Anda berpikir, Anda tidak akan berhasil. Namun, pada akhirnya, Anda masih di sini. Saat-saat Anda berpikir semuanya sudah berakhir, tapi kemudian Tuhan memberi jalan. Saat-saat kamu takut akan jatuh, namun Dia tetap menjagamu tetap berdiri. Ketakutan ingin Anda melupakan semua itu. Namun iman mengingatkan Anda, jika Tuhan melakukannya sekali, Dia bisa melakukannya lagi. Tahukah Anda apa musuh sebenarnya dari rasa takut? Bertindak. Ketakutan ingin Anda diam. Ia ingin Anda ragu. Ia ingin Anda terlalu banyak berpikir sehingga Anda tidak pernah benar-benar melanjutkan hidup. Namun iman bukan sekadar perasaan. Iman adalah sebuah tindakan. Mungkin Anda tidak merasa berani, tapi menjauhlah. Mungkin Anda tidak melihat jalan di depan dengan jelas, tapi percayalah bahwa Tuhan telah melihat. Mungkin semua yang ada dalam diri Anda mengatakan, itu tidak mungkin. Tapi ingat, itu Tuhan adalah salah satu yang mustahil. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana jika aku pergi dan gagal? Tapi tanyakan pada diri Anda pertanyaan lain. Bagaimana kalau aku tidak pernah pergi? Anda bisa menjalani kehidupan yang penuh ketakutan atau kehidupan yang penuh keyakinan. Tapi Anda tidak bisa memiliki keduanya. Anda harus memilih. Akankah Anda membiarkan rasa takut mengendalikan hidup Anda? Atau maukah kamu berjalan dengan iman? Tuhan tidak berjanji tidak akan ada badai. Namun Dia berjanji, Anda tidak akan melaluinya sendirian. Jadi mari kita berjalan. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tahu, Dia yang berjalan bersamamu lebih kuat dari apapun yang kamu hadapi. Ketakutan mungkin datang, mengetuk, tapi Anda tidak perlu membuka pintu untuk itu. Biarkan iman menjawab untuk Anda. Pernahkah Anda merasa sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali? Seolah-olah kesalahan Anda terlalu besar, kegagalan Anda terlalu banyak, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Anda melihat ke masa lalu dan melihat semua bekas lukanya. Keputusan yang buruk, peluang yang hilang, orang yang Anda sakiti. Anda memikirkan saat-saat Anda mencoba berubah, tetapi kemudian kembali ke cara lama Anda. Dan sebuah suara terdengar di kepalaku, kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak layak. Tuhan bisa mengampuni orang lain, tapi kamu tidak. Dan Anda mempercayainya. Anda percaya ada batasan dalam pengampunan, bahwa ada garis yang sekali Anda lewati. Tidak ada jalan untuk kembali. Tapi itu saja bukanlah kebenaran. Izinkan saya menjelaskannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk Dia sembuhkan. Tidak ada seorang pun yang melangkah sejauh ini sehingga Tuhan tidak dapat menariknya kembali. Tapi saya mengerti, sulit dipercaya ketika Anda merasakan rasa bersalah yang sangat membebani pundak Anda. Apakah Anda ingat kisah anak yang hilang? Seorang pemuda mengambil semua harta pemberian ayahnya, pergi dan menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Dia menghabiskan segalanya, kehilangan segalanya, dan akhirnya menemukan dirinya pada titik terendah kegagalan. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi teman,
Tidak ada lagi kehormatan, hanya rasa malu yang tersisa. Dan di saat putus asa itu, dia berpikir, jika aku kembali ke rumah, apakah ayahku akan menerimaku? Aku tidak layak lagi menjadi anaknya. Mungkin aku hanya bisa meminta untuk menjadi pembantu. Begitulah biasanya kita berpikir tentang Tuhan, bukan? Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita tersesat, kita berpikir bahwa jika kita berbalik, Tuhan mungkin memberi kita kesempatan, namun kita akan selamanya dipandang sebagai orang yang gagal, orang yang tidak layak. Tapi apakah Anda ingat apa yang terjadi ketika anak itu kembali? Ayah, jangan berdiri di depan pintu dan menunggu dengan tangan disilangkan. Kakek, jangan meminta anak Anda untuk membuktikan bahwa dia telah berubah. Kakek jangan katakan, sudah kubilang? Tidak. Kakek lari ke anakmu. Kakek peluklah dalam pelukanmu. Meskipun masih kotor dan compang-camping, kakek tidak hanya memaafkan, dia memulihkan. Dan itulah kekuatan penebusan. Tuhan tidak hanya memaafkanmu, Pak menebusmu. Dia tidak hanya menghapus masa lalumu, dia mengubahnya menjadi kisah kemenangan. Anda mengira bekas luka Anda adalah bukti kegagalan, namun di tangan Tuhan mereka menjadi seperti itu, kesaksian kasih karunia. Anda pikir masa lalu, Anda menentukan masa depan Anda, tapi Tuhan berkata, Aku membuat segalanya menjadi baru. Anda pikir Anda harus memperbaiki diri sendiri sebelum datang kepada Tuhan, tapi kenyataannya adalah Anda tidak dapat memperbaiki diri sendiri. Itulah sebabnya Anda membutuhkan Dia. Lihatlah kehidupan orang-orang di dalam Alkitab yang ditebus Tuhan. Musa adalah seorang pembunuh, tapi Tuhan menjadikannya pemimpin yang hebat. Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan. Namun Tuhan tetap memanggilnya seorang yang berkenan di hatiku. Paulus biasa menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, namun Tuhan menjadikannya salah satu rasul terhebat. Jika Tuhan dapat menebus mereka, menurut Anda, mengapa Dia tidak dapat melakukannya untuk Anda? Coba pikirkan, jika Anda menjatuhkan berlian ke dalam lumpur, apakah nilainya akan hilang? Tidak. Itu hanya perlu dibersihkan, dan begitu juga kamu. Anda mungkin merasa hidup Anda telah dinodai oleh dosa, oleh pilihan yang salah, oleh kegagalan, tapi kamu jangan pernah kehilangan nilaimu di mata Tuhan. Dia tidak melihatmu dan melihat orang yang hancur. Dia melihatmu dan melihat seseorang yang sangat dia cintai hingga rela mati demi dia. Jadi apa yang menghentikanmu untuk kembali? Apakah itu memalukan? Ingat, itu Tuhan tidak hanya mengampuni, Dia lupa, Dia tidak mengingatkan Anda akan dosa-dosa Anda. Dia tidak menyimpan daftar kapan Anda gagal. Dia hanya melihat satu anak pulang ke rumah. Apakah ini gagasan bahwa Anda harus menjadi cukup baik sebelum Anda bisa datang kepada Tuhan? Ingat, itu Anda tidak dapat menyelamatkan diri Anda sendiri. Itulah sebabnya Tuhan melakukannya untuk Anda. Apakah karena takut melakukan kesalahan lagi? Ingat, itu penebusan, bukanlah tentang kesempurnaan. Ini adalah tentang transformasi. Tuhan sedang bekerja di dalam Anda dan Dia tidak menyerah. Jadi mari kita kembali, biarkan Tuhan melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan sendiri. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tapi Anda bisa membiarkan Tuhan mengubah masa depan Anda. Anda tidak dapat menghapus bekas luka tersebut, namun Anda dapat membiarkan Tuhan menjadikan luka tersebut sebagai bukti kekuatannya. Anda tidak dapat menyelamatkan diri Anda sendiri, namun Anda tidak harus melakukannya, karena Tuhan telah melakukannya untuk Anda. Anda tidak melangkah terlalu jauh. Anda tidak kehilangan nilai. Anda tidak ditinggalkan. Pintunya masih terbuka. Ayah masih menunggu. Kalau begitu, ayo jalan pulang. Pernahkah Anda merasa seperti sedang berdiri di antara dua jalan? Di satu sisi, ada kebenaran. Apa yang Anda tahu benar? Apa yang Tuhan ajarkan kepada Anda?
Di sisi lain adalah dunia, di mana terdapat panggilan yang lebih mudah, jalan yang tidak terlalu menantang, dan penerimaan dari semua orang di sekitar. Dan di antara dua jalan itu, ada suara di kepala Anda. Apakah itu layak? Mengapa mengambil jalan yang lebih sulit? Untuk apa berdiri teguh ketika orang lain berkompromi? Masyarakat saat ini memiliki pesan yang sangat jelas. Kebenaran itu relatif. Anda dapat menciptakan kebenaran Anda sendiri. Apa yang benar hari ini mungkin salah besok. Selama Anda merasa baik-baik saja, tidak apa-apa. Namun, jika kebenaran bisa berubah, apakah itu benar? Dapatkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana gravitasi hanya ada jika manusia menyetujuinya? Suatu hari, kita memutuskan bahwa gravitasi tidak penting lagi, sehingga segala sesuatunya melayang di udara. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Namun, justru itulah cara dunia memperlakukan kebenaran. Namun Tuhan tidak berubah, dan begitu pula kebenarannya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika Anda memilih untuk hidup dalam kebenaran, Anda akan menghadapi pertentangan. Kemungkinan besar Anda tidak akan diterima. Anda kemungkinan besar akan diejek, dikritik, disalahpahami. Dan saat itulah Anda harus mengambil keputusan. Apakah Anda akan tetap teguh atau berkompromi? Ini bukanlah pertanyaan yang mudah. Kita semua ingin disukai. Kita semua ingin diterima. Tidak seorang pun ingin merasa tidak cocok. Tapi izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah Anda ingin diterima oleh dunia dalam sekejap atau diakui oleh Tuhan dalam kekekalan? Ingat ketiga sahabat Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan rakyatnya untuk berlutut di depan patung emas, mereka punya pilihan, sujud dan hidup, atau berdiri teguh dan menghadapi api. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya bisa membayangkan pikiran yang terlintas di kepala mereka saat itu. Apakah kita benar-benar perlu mempermasalahkannya? Kita boleh saja berlutut di luar, namun tetap menjaga iman di dalam hati, bukan? Tuhan akan mengerti jika kita berpura-pura sedikit saja, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka berdiri teguh, dan mereka dilemparkan ke dalam tungku api. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak terbakar. Mereka tidak ditinggalkan. Realitas, ada orang keempat di dalam api bersama mereka, dan itulah janji Tuhan. Jika Anda menghidupi kebenarannya, Dia akan berada di sana bersamamu. Namun jujur saja, menjalani kebenaran tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa seperti Anda satu-satunya yang berenang melawan arus. Akan ada saatnya Anda bertanya-tanya, apakah itu sepadan? Akan ada saat-saat ketika Anda merasa kesepian. Tapi ingat ini, Anda tidak sendirian. Apakah Anda mengenal orang lain yang telah ditolak oleh dunia? Yesus. Dia tidak mengkompromikan kebenaran agar bisa diterima oleh dunia. Ia tidak mengubah pesannya hanya karena tidak sesuai dengan budaya saat itu. Dan karena itu, dia diejek, disalahpahami, dan disalib. Jadi mengapa kita berpikir kita bisa menjalani kebenaran tanpa perlawanan? Tuhan mengatakannya dengan sangat jelas. Jika dunia membencimu, ingatlah bahwa ia membenci aku terlebih dahulu. Yohanes 15, 15-18. Tapi inilah hal kerennya. Dunia mungkin menolak Anda, namun Tuhan tidak melakukannya. Dunia mungkin akan berpaling dari Anda, namun Tuhan tidak melakukannya. Dunia mungkin mencoba membungkam Anda, namun kebenaran tidak akan pernah padam. Jadi apa yang akan kamu pilih? Akan ada saatnya Anda harus berdiri sendiri. Akan ada saatnya Anda harus menjauh ketika orang lain mengabaikan Anda. Tapi tahukah Anda tidak benar-benar sendirian. Bayangkan sebuah mercusuar di tengah badai. Ia tidak bergerak mengikuti angin. Itu tidak berubah arah pada setiap gelombang. Ia berdiri kokoh, menerangi jalan bagi mereka yang tersesat. Anda dipanggil untuk menjadi mercusuar itu. Bukan lilin kecil yang bergoyang,
mengikuti setiap angin budaya, bukan kompas yang berubah arah sesuai emosi, yang sebuah mercusuar berdiri kokoh di atas fondasi batu yang kokoh. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjalani kebenaran ketika semua orang di sekitar saya bergerak ke arah yang berbeda? Jawabannya sangat sederhana. Anda tidak hidup untuk menyenangkan orang. Anda hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kamu menyenangkan dunia, tapi kehilangan jiwamu, apa yang sebenarnya sudah kamu capai? Namun jika Anda berdiri teguh, jika Anda menghayati kebenaran apapun yang terjadi, Anda akan mewujudkan sesuatu yang menakjubkan. Anda tidak hanya hidup untuk saat ini, Anda hidup untuk selamanya. Dan itulah yang sangat berharga. Pernahkah Anda merasa seperti sedang berjalan di terowongan gelap tanpa cahaya di ujungnya? Suatu periode dalam hidup Anda ketika setiap hari Anda bangun dan bertanya pada diri sendiri, kapan ini akan berakhir? Kamu sudah mencoba, kamu sudah berdoa, kamu sudah menunggu, tapi segala sesuatu tampaknya berhasil konstan. Dan kemudian, suara di kepalaku mulai terdengar, mungkin aku harus menyerah. Mungkin Tuhan tidak terlalu peduli. Aku tidak cukup kuat untuk melanjutkannya lagi. Tantangannya mungkin berlangsung lebih lama dari yang Anda perkirakan. Kesulitan bisa lebih parah dari yang Anda bayangkan. Dan keheningan Tuhan mungkin membuat Anda bertanya-tanya, apakah Dia mendengarkan? Tapi dengarkan ini, Tuhan tidak melupakanmu. Dia tidak meninggalkanmu. Dan tantangan yang Anda hadapi bukannya sia-sia. Seringkali kita ingin melihat hasilnya dengan segera. Ketika kita menghadapi masalah, kita menginginkan solusi segera. Saat kita kesakitan, kita hanya ingin rasa sakit itu hilang. Ketika kita berdoa, kita berharap menerima jawaban segera. Namun Tuhan tidak bekerja sesuai jadwal manusia. Dia tidak sedang terburu-buru. Dia tidak terburu-buru. Dia bekerja pada waktunya yang tepat. Anda mungkin meminta Tuhan untuk mengubah keadaan Anda, namun Dia sedang menggunakannya mengubahmu. Pikirkan tentang Yusuf. Tuhan memberinya mimpi kebesaran, namun bukannya diangkat langsung ke takhta. Ia malah dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara. Butuh waktu, bertahun-tahun pencobaan dan penderitaan sebelum dia melihat janji Tuhan menjadi kenyataan. Namun selama itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dia menggunakan setiap momen sulit untuk melakukannya, persiapkan dia untuk hal-hal yang lebih besar. Mungkin Anda juga berada dalam fase itu, fase di mana Anda tidak memahami alasannya. Namun Tuhan sedang membangun sesuatu di dalam diri Anda yang belum dapat Anda lihat. Jadi apa yang Anda lakukan ketika keadaan menjadi terlalu sulit? Kapan Anda merasa akan kehabisan tenaga? Kapan jalan di depan terlalu tidak jelas? Anda terus berjalan. Bukan karena Anda memiliki semua jawabannya, tapi karena Anda tahu siapa yang memegang jawabannya. Bukan karena Anda melihat jalan di depan dengan jelas, tapi karena Anda percaya bahwa Tuhan melihat. Bukan karena kamu punya kekuatan untuk berdiri sendiri, tapi karena Tuhan adalah kekuatanmu. Anda mungkin tidak melihat akhirnya saat ini. Anda mungkin tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Tetapi, jika Tuhan belum mengeluarkan Anda dari pencobaan Anda, berarti Dia masih bekerja di dalam Anda. Anda mungkin bertanya-tanya, tapi berapa lama lagi? Saya tidak punya jawaban untuk itu. Tapi saya tahu ini, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan tantangan. Jika Dia mengizinkanmu melewati kesengsaraan, itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghancurkanmu, mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Api bisa membakar, tapi juga bisa memurnikan. Ombak bisa menenggelamkan, tapi juga bisa mendorong Anda ke tempat-tempat yang tidak pernah terpikir bisa Anda datangi. Cobaan dapat menghancurkan Anda, namun juga dapat membangun iman
dan ketekunan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan saat ini? Terus percaya pada Tuhan. Teruslah berdoa, bahkan ketika Anda tidak melihat jawabannya. Tetaplah berdiri tegar, meski segala sesuatu di sekitarmu berguncang. Dan yang terpenting, ingatlah itu. Setiap tantangan mempunyai tujuan. Suatu hari, Anda akan melihat kembali periode ini dan menyadari bahwa hal itu tidak membuat Anda lebih lemah, tetapi membuat Anda lebih kuat. Anda akan melihat bahwa Tuhan tidak hanya menuntun Anda keluar dari pencobaan. Dia menggunakan pencobaan itu untuk menjadikan Anda orang yang Dia inginkan. Teman bukan korban keadaan, teman adalah seorang pejuang. Dan prajurit jangan menyerah. Jadi, berdirilah, mari kita lanjutkan, bersikaplah gigih. Karena kemenangan selalu menjadi milik mereka yang pantang menyerah. Pernahkah Anda memasuki pertempuran di mana Anda tahu pasti bahwa aku akan menang? Belum? Bayangkan itu, Anda berdiri di medan perang, senjata di tangan, menghadapi musuh yang kuat. Namun ada perbedaan, sebelum pertarungan dimulai, Anda sudah mengetahuinya. Hasilnya telah diputuskan. Tidak peduli seberapa menakutkan penampilan musuh, tidak peduli seberapa kuat serangannya, Sob tidak bisa kalah. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Jika Anda tahu Anda akan menang, apakah Anda akan bertarung secara berbeda? Yang benar adalah, jika Anda milik Tuhan, Anda berada dalam pertempuran yang hasilnya telah ditentukan sebelumnya. Anda tidak berjuang untuk kemenangan, kamu bertarung dari kemenangan. Tapi saya mengerti, saat Anda berada di tengah tantangan, saat musuh terlihat lebih unggul, sulit dipercaya Anda berada di pihak yang menang. Anda merasa tertekan, Anda merasa diserang dari semua sisi, Anda merasa lelah, dan kemudian suara-suara yang familiar terdengar di kepalaku, kamu tidak bisa menyelesaikan ini. Kamu tidak cukup kuat. Kamu akan gagal. Musuh ingin Anda percaya bahwa Anda kalah sejak awal. Dia ingin kamu melupakannya janji Tuhan. Tapi inilah kebenarannya. Tuhan tidak pernah kalah dalam peperangan. Dan jika kamu tinggal di dalam Dia, kamu juga tidak akan kalah. Mari kita melihat kembali sejarah. Ingatlah Yosua dan bangsa Israel saat mereka berdiri di hadapan Yerikho, tembok kota, tinggi, tebal, dan kokoh. Dari sudut pandang manusia, tidak ada cara untuk menang. Namun, sebelum mereka berperang, Tuhan berkata kepada mereka, "Aku telah menyerahkan Yerikho ke tanganmu." Perhatikan itu. Tuhan tidak berbicara, "Aku akan memberikannya ke tanganmu." Seolah-olah kemenangan masih merupakan kemungkinan yang tidak pasti. Dia berkata, "Aku memberikannya." Sebelum tembok runtuh, sebelum mereka bersuara, sebelum mereka memasuki pertempuran, kemenangan telah terjamin. Dan itu juga berlaku untuk Anda. Mungkin saat ini Anda sedang berdiri di depan tembok Yerikho Anda sendiri. Sebuah situasi yang tampaknya tidak dapat diatasi. Pertarungan yang membuatmu merasa kalah. Sebuah ketakutan yang terlalu besar untuk dihadapi. Tapi ingat, Tuhan telah menyatakan kemenangan bahkan sebelum Anda melihatnya. Ingatlah salib. Ketika Yesus disalib, musuh mengira dialah yang menang. Dunia mengira semuanya sudah berakhir. Para murid lari, putus asa, tapi 3 hari kemudian makam itu kosong, kematian dikalahkan. Hidup telah menang. Jika Tuhan mampu mengalahkan kematian itu sendiri, apakah ada sesuatu dalam hidup Anda yang Dia tidak dapat taklukkan? Saya tahu, ada hari-harinya. Kemenangan tampaknya belum dekat sama sekali. Ada hari-hari ketika Anda merasa seperti Anda dikalahkan, seperti Anda kalah. Tapi jangan bingung, perasaan dan kenyataanmu. Anda mungkin merasa lemah, tetapi Tuhan adalah kekuatanmu. Anda mungkin merasa kewalahan, tetapi Tuhan berjuang untukmu. Anda mungkin merasa pertempuran ini tidak akan pernah berakhir,
Tetapi Tuhan telah menyatakannya selesai. Ketika Yesus berbicara sudah jadi, Dia tidak hanya berbicara tentang kemenangan di kayu salib. Dia juga berbicara tentang kemenangan Anda, kemenangan atas rasa takut, atas keraguan, atas tantangan yang Anda hadapi. Jadi apa yang bisa kamu lakukan saat ini? Mari terus berjuang. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan akan janji-janjinya. Bukan dengan mentalitas orang lemah, tapi dengan pola pikir seseorang yang telah menang. Musuh ingin Anda menyerah tepat sebelum Anda melihat tembok itu runtuh. Tapi ingat, itu Anda tidak berjuang sendirian. Bayangkan, seorang pejuang melangkah ke medan perang tanpa senjata, tanpa baju besi, tanpa perlindungan. Dia bisa mencoba yang terbaik, tapi pada akhirnya dia akan dikalahkan. Tapi sekarang bayangkan, seorang pejuang melangkah ke medan perang lengkap. Baju besi yang kuat, pedang tajam, dan pasukan perkasa di belakang, itu kamu. Anda tidak bertarung dengan tangan kosong. Anda punya senjata Tuhan. Anda punya kata-katanya adalah pedang. Anda punya kebenarannya adalah perlengkapan senjatanya. Anda punya iman adalah perisai. Dan yang paling penting, Anda sudah melakukannya. Dialah yang berperang untukmu. Jadi jangan mundur. Jangan menyerah. Jangan biarkan musuh meyakinkan Anda bahwa Anda telah kalah. Berjalanlah dengan iman. Teguhlah pada janjimu. Ingat itu hasilnya telah diputuskan. Anda telah menang. Bukan karena kamu kuat, tapi karena Tuhan itu maha kuasa. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kasih karunia-Nya cukup. Bukan karena Anda tidak mengalami kesulitan, tetapi karena Tuhan telah mengatasi semuanya. Kemenangan adalah milik Anda. Jadi, angkat kepalamu tinggi-tinggi. Ayo terus berjalan. Hiduplah seperti itu, Won. Karena untuk itulah Anda diciptakan. Anda telah melewati semua ini. Pertempuran batin, kebohongan musuh, keterbatasan kekuatan manusia, iman sebagai jangkar, konfrontasi antara rasa takut dan iman, kekuatan penebusan, menghayati kebenaran, ketekunan dalam menghadapi pencobaan, dan janji kemenangan. Namun sekarang, pertanyaan terpenting masih terbentang di depan. Apa yang akan kamu lakukan dengan semua ini? Anda bisa membaca, Anda bisa mengangguk setuju, Anda bisa merasa terdorong, tapi jika Anda tidak mengambil tindakan, semua kata-kata ini hanya akan menjadi kata-kata yang terlintas di benak Anda, lalu hilang saat Anda kembali ke rutinitas sehari-hari. Jadi, saya harus bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia mengambil langkah dalam iman? Aku tahu, memilih untuk hidup berdasarkan kebenaran tidak selalu mudah. Memilih untuk mempercayai Tuhan ketika segala sesuatu di sekitar Anda sedang goyah bukanlah hal yang sederhana. Memilih untuk tetap teguh ketika tantangan datang bukanlah respons alamiah manusia. Tapi ingat ini, Anda tidak dipanggil untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Anda tidak diciptakan untuk terjebak dalam ketakutan, keraguan, kebohongan yang ditanamkan musuh dalam pikiran Anda. Anda tidak diciptakan untuk menjalani kehidupan di mana setiap hari hanyalah sebuah keberadaan, bukan kehidupan. Anda diciptakan untuk satu hal lebih besar dari itu. Tuhan tidak memanggil Anda untuk berdiri di pinggir lapangan, menonton. Dia memanggilmu untuk masuk perang, untuk berdiri teguh, untuk berjuang, untuk menang, tapi kamu harus pilih langkah. Anda tidak bisa menunggu sampai Anda merasa siap. Anda tidak bisa menunggu sampai segalanya menjadi mudah. Anda tidak bisa menunggu sampai Anda mendapatkan semua jawabannya. Anda harus putuskan sekarang. Anda bisa tetap menjalani hidup dengan cara yang sama. Masih membiarkan rasa takut mengendalikan Anda. Tetap membiarkan keraguan menyeret Anda ke bawah. Tetap mempercayai kebohongan
bahwa Anda tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup berharga, atau Anda bisa berdiri, Anda bisa nyatakan bahwa Anda tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi menjadi pemenang di dalam Tuhan. Jadi apa yang akan kamu pilih? Akan ada hari-hari yang sulit. Akan ada saatnya kamu ingin menyerah. Akan ada saatnya musuh berbisik di telingamu bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Tapi ingat, Anda tidak berjuang sendirian. Tuhan berjalan mendahului Anda. Dia berjuang untukmu. Dia memelukmu, bahkan ketika kamu merasa seperti akan jatuh. Jadi mari kita mulai hari ini. Bukan besok, tidak minggu depan, tidak ketika Anda merasa siap. Sekarang, ayo berdoa seolah-olah Anda percaya bahwa Tuhan mendengarkan dan akan merespons. Ayo membaca firman-Nya seolah-olah itu adalah satu-satunya senjata yang kamu miliki dalam pertempuran. Ayo berjalan dengan iman seolah-olah kemenangan sudah pasti, karena sudah pasti. Jangan biarkan hidup berlalu begitu saja saat Anda masih hidup dalam ketakutan, keraguan, penundaan. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memutuskan bahwa Anda akan melakukannya hidup sesuai dengan janji Tuhan. Anda punya pilihan, jadi apa yang akan kamu lakukan?